sampai kita tidak masjid nih. Lah aku ke sana ke masjid diam-diam, Pak. Saya mau belajar Islam, mau jadi pemeluk agama Islam. Loh, Ibu, apa Ibu sudah yakin? Ya ini Pak, saya kalau lihat orang berdoa malam, tahajud itu Pak, hati saya rasanya tenang gitu Pak. Saya juga mau belajar Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nala Terarah. Di bulan Ramadan ini, channel Nala Terarah akan mengeksplor tentang fenomena mu'alaf. Karena fenomena mu'alaf ini masih sangat digandrungi oleh pemirsa channel Nala Terarah. Nah, tema yang akan channel Nala Terarah angkat adalah masuknya Cindo Mama Eli ke dalam muslimah, atau Mama Eli login ke muslimah hanya karena melihat muslim sholat tahajud, atau Mama Eli tertarik Islam, login Islam karena ingin ketenangan di dalam ketika melihat orang muslim tahajud. Nah, baiklah pemirsa, para pemerhati dan subscribe channel Nala Terarah, kita lihat bahwa di Indonesia ini akhir-akhir ini banyak sekali Cindo, artinya Cina Indonesia yang masuk Islam atau login Islam. Kenapa fenomena ini terjadi? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita simak dulu setup back ke belakang bahwa orang Cina di Indonesia itu berasal dari Tiongkok ya. Mereka membawa atau mereka beragama Konghucu sebelumnya. Nah, agama Konghucu ini dia berkembang di Indonesia, dan di antara orang Cina yang beragama Konghucu juga ada yang transformasi ke agama-agama yang ada di dunia di Indonesia. Seperti mereka beralih ke Kristen, Buddha, ataupun Sinto Buddha. Nah, kali ini mu'alaf ini, yaitu Mama Eli ini, dia beragama Kristen Protestan, yang anaknya semuanya masih beragama Kristen. Nah, Mama Eli salah satu contoh atau model orang Cina di antara banyak sekian Cina Indonesia yang masuk Islam. Jadi Islam ini sudah mendapat tempat di hati para orang-orang suku Cina Indonesia. Nah, daripada ketika masa Orde Baru ataupun sebelumnya, ada beberapa faktor yang tertarik atau yang membuat orang-orang Cina Indonesia login ke Islam. Di antaranya adalah merasa tenang, merasa nyaman ketika melihat orang Islam sholat, dan dia belum ditemukan di dalam agamanya sebelumnya. Nah, contohnya ini adalah Mama Eli. Mama Eli ini adalah orang Cina yang berasal dari Surabaya. Nah, mereka bercerai dengan suaminya. Nah, dengan perceraian ini Mama Eli membawa anak-anaknya. Tapi anak-anaknya ini juga mensupport Mama Eli, mendukung Mama Eli agar Mama Eli tidak jatuh terpuruk hanya gara-gara perceraian. Nah, sekalipun dalam segi agama, nah, keluarga ini heterogen. Mama Eli sebelumnya juga dia sebagai seorang Kristiani, Protestan. Nah, karena melihat sholat tahajud di tetangganya, merasa tenang, mereka tersentak karena di situ kekosongan jiwa Mama Eli setelah bercerai dengan suaminya dan membesarkan anak-anaknya yang begitu banyak tantangan. Nah, apa yang didapat oleh Mama Eli? Mama Eli merasa ingin masuk Islam, login Islam, karena dia melihat orang tahajud, orang Muslim tahajud itu merasa tenang, sehingga dia ingin mencoba, ingin menanyakan. Ternyata inilah ketenangan yang Mama Eli lakukan. Nah, akhirnya Mama Eli memproklamirkan diri di hadapan anak-anaknya ingin masuk Islam. Nah, fenomena ini adalah bukan fenomena yang sesuatu yang tiba-tiba ya, itu adalah Allah yang membukakan hati setiap insan. Jadi ketika hidayah itu masuk ke setiap bangsa, ke setiap umat, tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Jadi Allah menjamah orang itu untuk masuk Islam, maka orang itu siap dibukakan, dilembutkan, mengejar Islam sebagai agama yang menjadi pilihan hidupnya. Nah, Mama Eli ini adalah satu-satunya di antara keluarga yang sedang membesarkan
anaknya dia berlogin ke Islam karena ini mendapat ketenangan. Tentu saja, jadi dasar motivasi Mama Eli masuk Islam karena dia ingin mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Nah, di sini ketika kita bicara tentang ketenangan, banyak yang berkomentar, tenang itu relatif, tenang itu subjektif, betul. Nah, senang itu subjektif. Tapi kalau kita sudah masuk Islam, nah di situ ketenangan ketika menjalankan sholat, nah, sholat 5 waktu, sholat malam, sholat tahajud, itu terasa tenangnya. Coba, bagi yang belum masuk Islam, coba masuk Islam. Nah, di situ tenangannya adalah tenangan yang betul-betul diambil, bukan ketenangan semu. Banyak orang tenang, bahagia, mendapatkan harta banyak, mendapatkan kemewahan banyak. Tapi ketenangan semacam itu adalah semu. Karena itu ketenangan yang hanya didasarkan pada material. Tapi kalau ketenangan berdasarkan apa yang Allah perintahkan dengan melakukan sholat, itu adalah ketenangan yang muncul dari supranatural, muncul dari Allah memberikan ketenangannya agar manusia itu merasa tenang betul-betul sejati. Nah, di sini jadi ada hikmah yang bisa kita ambil. Sekalipun dia itu cindo, Mama Eli, dia berani melawan banyak hujatan atau banyak cercaan dari kalangan-kalangan. Karena apa? Masih ada stigma bahwa Cina itu adalah kelas tinggi. Atau Cina ini memiliki satu keistimewaan tersendiri. Nah ya, tapi sekalipun begitu, di antara mereka ada juga yang ingin mempribumi dengan masyarakat asli. Nah, salah satu solusinya di antaranya dengan pindah agama ini, pindah ke Islam, salah satu solusi agar apa? Agar terhindar dari stigma-stigma penghakiman, sehingga stigma-stigma yang tidak memberikan suatu kenyamanan bagi keanekaragaman suku di Indonesia. Nah, demikian saja, mudah-mudahan dengan masuknya Mama Eli ke dalam muslimah, dia semangat. Bahkan dengan kerelaan anaknya yang masih Kristen, Mama Eli diumrohkan. Betapa bahagianya Mama Eli ini menceritakan situasi Mama Eli ketika di umroh. Mereka bangga walaupun hanya berapa hari atau hanya sebut jagung masuk Islam, tapi bangga menceritakan tentang pengalaman rohani ketika umroh. Nah, di sini adalah satu ketenangan yang didapat oleh Mama Eli yang merasa tidak ditemukan di agama-agama. Sekalian jawab pertanyaannya orang-orang ini loh. Asal mulai Mama Mu'alaf ya apa kan aku sing tanya. Oh, asal mulai Mama Mu'alaf. Ini mamsik. Mama Mu'alaf itu gara-gara itu waktu Mama pisah sampai papamu, hatinya Mama itu sakit, hancur gitu. Perasaannya Mama pisah ini apa? Maksudnya bahaya atau murah-murah dia hilang tuh ya? Dia hilang, dia meninggal. Dia bukan bisa, dia meninggal no berarti. Iya, dia meninggal. Hatiku sedih waktu itu, ya toh. Mana anak 4, ya. Oh, waktu itu kamu diroyok ambek papamu, kabeh kamu cecemu ambek dipek papamu. Ambek Mama ndak oleh. Gak, ini anakku, aku sing nglairno, aku sing membesarkan. Biar bagaimanapun aku yang nanggung, ngerti ndak? Tapi mari gitu dia pergi dong meninggal. Mama ini sedih yo. Ya apa kerjaan gak ono, anak papa iki mulai sekolah kabeh yo. Wis lek gak kuat Mama gila yo, Mama gila. Lek Mama badane tok sing disakiti gitu yo. Mungkin Mama kuat, tapi ini pikiran yo. Ngerti ndak? Aku lihat anakku sing biasa happy sekarang malah jadi sedih ya. Terus begitu aku itu diam-diam nonton TV. Lek kamu kan sering boy Mama kok gak tidur-tidur mah. Oh iya sih Mama mari bersih-bersih ya dong. Tapi Mama itu lihat TV pas ada ya kayak ceramah-ceramah muslim, ada yes pokoknya biasanya ada malam-malam subuh gitu ya. Iya, malam subuh gitu nyo. Mama itu lihat nyo ada orang itu sholat malam ya. Terus Mama itu Mama itu sing merasa betul-betul kagum itu ya. Orang Islam itu mau sembahyang yo, dicuci kabeh mukae, tangane, rambute, mulute. Jadi apa yang kita keluarkan kotor-kotor ini ya, kita minta ampun, kita minta maaf ya Allah gitu. Begitu terus dia itu pakai baju apa itu sholat itu loh nyo. Gamis ya apa? Bukan gamis, kejar sholat rokok itu ya.
pakai putih-putih terus berdoa tangannya gini sampai nangis itu. Rasanya mama itu ya oh ya Tuhan, mungkin ini jalanku ya, aku harus mengikuti gitu. Aku kepengin berdoa terus sembahyang gitu ya, kepengin ya apa untuk anakku, masa depanku, pokoknya untuk anakku lah. Nah dari situ aku mulai belajar buka-buka buku itu gimana sih caranya sholat gitu, gimana kan rumah kita tidak masjid nih. Nah aku kesana ke masjid diam-diam, Pak saya mau belajar Islam, mau jadi pemeluk agama Islam. Loh ibu, apa ibu sudah yakin? Ya ini Pak, saya kalau lihat orang berdoa malam tahajud itu Pak, hati saya rasanya tenang gitu Pak. Saya juga mau belajar Pak supaya rumah anak-anak saya ini juga bisa hidup dengan baik Pak. Ibu ini gimana? Ibu ditinggal sama suami saya Pak. Saya berpisah gitu aja, ditinggal gitu. Saya ini sedang nggak punya pekerjaan, nggak punya apa Pak. Dan saya lihat di waktu orang sholat tahajud itu Pak, ya rasanya hatinya damai, hatinya tenang. Kayak berserah gitu Maya. Iya nggak berserah, makanya mama itu mau belajar Pak. Sekarang saya ya kan ada hukum-hukumnya, gimana cara sholatnya, gimana cara wudunya. Saya kan nggak ngerti ya Pak ya. Saya jadi mau bimbingannya Pak. Oh ya Bu, nanti ada ini ustadzah yang bimbing ibu supaya ibu jadi mualaf. Tapi sebelum itu ibu harus mengucapkan kalimat syahadat gitu. Oh iya Pak, saya juga mau. Ibu anaknya nggak ada yang protes, enggak Pak, enggak ada protes. Ya itu diajari. Ya inilah nyo, sekarang mama wes Bani Nabawi nyo, masjid paling besar, paling mega sak dunia. Dan seluruh orang di dunia ini datang ke sini, kepengen sholat di sini, kepengen mendoakan semua yang terbaik di tempat ini. Jadi ya aku wes puas nyo, terima kasih anakku. Alhamdulillah mama sudah keturutan berangkat umroh sembahyang di Masjid Nabawi. Ya, Kalau mendadaknya kamu ngasih hadiah mama umroh itu yang paling bahagia. Itu yang doa mama terus. Itu sing kebahagiaan sing nggak ternilai, itu kayak mimpi mamanya. Apalagi waktu di sana itu mama betul-betul lihat Ka'bah, terus mama betul-betul bisa muter itu ya. Itu semua keinginannya orang muslim ya untuk datang ke sana terus bisa megang Ka'bah, bisa megang Hajar Aswad ya, meskipun itu dengan penuh perjuangan ini ya. Ya mama enak-enakan bisa baca loh Quran itu bisa. Pinter mamaku soalnya guys. Jadi intinya guys, mamaku itu nggak pernah sungkan, nggak pernah malu, nggak pernah jaim gitu loh. Iya, cuma tak dulu sudah terjawab kan keingintahuannya. Apalagi. Kalau kurang jelas guys, tanya Andi, nanti kita bikin bareng ya. Oke, dah.